Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, NIM 2003 01 50 10 40 dari kelas PJKRD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar perkembangan moral. Status perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Perspektif model teori. Yang pertama, model teori internalisasi. Bagian-bagiannya itu teori psikanalistik dan teori pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu model teori konstruktivis. Pada dasarnya seseorang yang secara konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan moral dengan penerapan operan conditioning. Operan conditioning adalah pemberian unsur pengukur menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan, dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Perkembangan moral Piaget. Piaget pada tahun 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu satu, tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa. Yang kedua yaitu tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Perkembangan moral kognitif. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, apa yang dipandang baik dan fair. Kedua yaitu apa alasan untuk berbuat baik. Yang terakhir atau yang ketiga, apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Yang pertama, tahap prakonvensional. Kedua, tahap konvensional. Ketiga, pasca konvensional. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. 3 subbagian dari penalaran moral. Yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif. 2, mengetahui, menilai, dan berbuat. 3, implikasi dalam praktik. Kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Kesimpulan, pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Pengetahuan tentang moral memiliki beberapa subkomponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan.
Penilaian moral adalah penalaran moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercayai mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Baik, sekian dari hasil persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.